Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Pondokopi, Jakarta Timur. Iya. Api pun melalap sejumlah rumah semi permanen. Kebakaran terjadi di perumahan padat penduduk di Jalan Rawa Bahagia, Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu petang. Api melalap sejumlah rumah semi permanen tepat di samping tempat pemakaman umum Pondok Kelapa. Kondisi bangunan yang merupakan rumah bedeng membuat api cepat menjalar ke beberapa rumah bedeng lainnya. Api diketahui mulai terlihat sejak pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Warga pun bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara, warga yang mengetahui rumahnya terbakar, panik dan hanya bisa pasrah. Jadi dari lantai 2 ini kayaknya sih korsleting listrik. Tahu keluar asap langsung, ya angin gede, udah semua habis. Ini kira-kira ada berapa rumah, Pak? Ini ada kurang lebih mau watak bisa 5 rumah. 5 rumah ya? Setelah menerima laporan, 1 unit mobil pemadam bersama 15 unit fasilitas pendukung dan 75 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ini terbakar lapak-lapak ya. Lapak ya. Kalau untuk dugaan sementara apa? Ini kita belum bisa pastikan karena belum dapat informasi yang valid dari pihak TKP ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sementara terkait kerugian maupun korban akibat kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, ini dari informasi kebakaran, kita beralih ke informasi kecelakaan. Pemirsa, diduga mengantuk saat berkendara, sebuah minibus masuk saluran air di kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum masuk ke saluran air, mobil tersebut menabrak pohon dan tiang. Beruntungnya sang sopir hanya mengalami luka ringan. Insiden minibus masuk saluran air di Bekasi, Jawa Barat ini terjadi pada Minggu pagi, sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Minibus melaju kencang dari segitiga Sumarekon dan sempat membanting kemudi hingga masuk saluran air. Bahkan sebelum masuk saluran air, mobil tersebut menabrak pohon dan tiang. Diduga, supir berkendara dalam keadaan mengantuk. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi pun sulit memindahkan mobil karena berada di kedalaman 6 meter. Badan mobil juga terganjal sehingga harus mengerahkan 2 alat berat. Untuk kesulitan kebetulan untuk kedalaman sungainya aja kurang lebih hampir 6 meteran. Jadi mungkin kendalanya ya nyangkut di beton itu. Jadi agak susah juga. Tapi kayak derek ini cukup nggak Pak? Apa saat nunggu derek satu lagi? Nunggu derek satu lagi. Untuk saat ini nunggu derek satu lagi. Beruntung dalam kecelakaan tunggal ini tidak menimbulkan korban jiwa. Korban yang merupakan sang sopir hanya mengalami luka ringan. Imbas dari kecelakaan ini juga sempat menyebabkan kemacetan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Masih informasi terkait laka lantas, salah injak pedal sebuah minibus tercebur ke dalam kali di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan ini juga sempat membuat arus lalu lintas di sekitar tersendat. Sebuah minibus tercebur ke sebuah kali di Jalan Palam Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu sore. Minibus tercebur lantaran sang pengemudi salah menginjak pedal rem. Minibus sempat menghantam pembatas jalan sebelum akhirnya masuk ke kali. Minibus ini kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek oleh petugas Satlantas Polres Jakarta Barat. Banyak warga yang ingin menyaksikan proses evakuasi membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Naik trotoar nih, nabrak trotoar dia kaget tindekan. Makanya mobilnya metik. Oh, kondisinya metik ya? Iya. Terus pengemudinya gimana? Nggak apa-apa, alhamdulillah selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Minibus beserta penumpangnya kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres Jakarta Barat untuk diperiksa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, berhati-hatilah ketika memarkirkan kendaraan Anda karena aksi pencurian kendaraan bermotor di ibu kota ini kian marak terjadi. Betul sekali, seperti di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, aksi curian motor terjadi saat pemilik tengah kerja lembur. Pencurian pun terjadi hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit saja. Aksi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat berhasil terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi seorang diri, dan hanya dalam hitungan kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor milik salah satu pegawai yang tengah bekerja lembur. Aksi ini terjadi pada Minggu dini hari di sebuah kantor jasa pengiriman barang di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pas anak-anak pulang dari gudang, tiba-tiba ada yang satu dia bilang, mana motor? Katanya, kok bisa, kok nggak ada? Udah deh, pas di situ udah cek CCTV, ternyata ada yang ini. Itu kejadiannya jam berapa, Mbak? Jam 2. Jam 2 ya? Dengan berbekal bukti rekaman kamera pengawas, korban telah melapor peristiwa pencurian ini ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pelaku pembobol minimarket di Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap. Penangkapan berhasil dilakukan berkat rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. Kasus pembobolan minimarket yang viral di media sosial membuat petugas kepolisian sektor Tambora langsung gelar olah TKP. Petugas menyambangi lokasi minimarket di Jalan Tanah Serial, Tambora, Jakarta Barat. Petugas mencari keterangan dari sejumlah saksi yakni karyawan minimarket. Dari hasil rekaman kamera pengawas, pelaku beraksi seorang diri. Pelaku berhasil menggasak sejumlah uang tunai, rokok, dan telepon genggam dengan total kerugian 10 juta rupiah. Lantai 2. Lantai 2? Iya. Pada kejadian yang lagi tutup apa gimana, Pak? Lagi tutup, udah jam 3 subuh kejadiannya. Iya, Pak. Berbekal informasi dari saksi dan rekaman CCTV, petugas berhasil menangkap pelaku yang tak jauh dari minimarket. Pelaku berusia 23 tahun ini tertangkap tanpa perlawanan. Kita berhasil melakukan penangkapan terkait pelaku pembobol minimarket yang menjadi residivis selama ini, yang meresahkan masyarakat, berinisial YH yang merupakan residivis. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian rumah kosong sebanyak 3 kali. Kini pelaku merekam di unit Reskrim Polsek Tambora untuk penyidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari ibu kota kita beralih ke Aceh, tidak menerima bantuan langsung tunai dampak dari COVID-19. Puluhan warga di Kabupaten Aceh Barat, Aceh lakukan aksi protes. Warga yang emosi pun langsung menyegel kantor desa. Dengan sejumlah tuntutan, puluhan warga mendatangi kantor desa Suak Pantai Breh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, menuntut bantuan langsung tunai. Tidak hanya itu, warga juga menyegel kantor desa. Warga mempertanyakan alasan bantuan langsung tunai yang hingga kini belum dicairkan. Warga menilai dana bantuan dampak COVID-19 tersebut juga diterima oleh perangkat desa. Bahkan dari 180 kepala keluarga, ada 90 warga yang belum menerima bantuan. Cuma ada datang saya si A, si B. Besok udah si C, si Z. Balik-balik. Aparat desa ada yang dapat BLT ini, Pak? Ya. Ada. Ada. Yang dekat sama pemerintahan dekat. Ini masyarakat yang banding dulang nggak dapat. Jadi masyarakat tidak menerima, masyarakat ingin penyalurannya merata semua mandum kakak. Seluruh kakak merata. Sementara aturan tidak membolehkan. Uang dari 25% itu hanya mendapatkan 170 juta sekian. Dibagikan kepada masyarakat miskin yang berhak menerima BLT tersebut. Pemirsa, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap seorang pria yang menjadi mucikari, penyedia jasa layanan prostitusi yang melibatkan artis berinisial VS. Ya, mucikari itu ditangkap setelah sebelumnya polisi melakukan pengembangan terkait kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan kalangan artis.
Tersangka muncikari yang berhasil ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung ini diketahui berinisial BS, warga Bekasi, Jawa Barat. BS ditangkap setelah serangkaian penyelidikan dan pengembangan dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana prostitusi online yang melibatkan artis berinisial VS. Kepada polisi, BS mengaku menyediakan jasa prostitusi dari kalangan artis dan model ternama sejak 5 tahun lalu. Bahkan dalam kasus yang melibatkan artis VS ini, BS mengaku mendapat keuntungan sebesar 8 juta rupiah. Menurut BS, artis VS awalnya minta dicarikan pekerjaan tambahan melalui rekannya berinisial MK dan MA yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Janjinya 20 juta terima ke pihak saya dari saudari Keisha senilai 20 juta. Lalu fee yang didapatkan oleh Penita senilai 12 juta. Kamu dapat keuntungan berapa dari situ? Jadi keuntungannya 8 juta. Sementara menurut Kanit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, penangkapan BS adalah pengembangan pemeriksaan tersangka MK dan MA. BS berperan sebagai penyedia jasa, di mana penangkapan terhadap tersangka ini merupakan rangkaian penyelidikan terkait tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan saudari VS, yang dalam kasus ini kami tetapkan sebagai saksi korban. Sebelumnya, petugas PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung membongkar sindikat prostitusi online penyedia jasa layanan seks yang melibatkan artis seni peran berinisial VS. VS bersama 2 orang diduga muncikarinya diamankan polisi di salah satu hotel berbintang di kawasan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung pada akhir bulan Juli lalu. Dalam kasus ini, artis VS ditetapkan sebagai saksi korban, sementara 2 orang rekannya berinisial MK dan MA ditahan polisi lantaran diduga kuat sebagai perantara penyedia jasa layanan prostitusi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku percobaan pemerkosaan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ditangkap polisi. Saat beraksi, pelaku hanya menggunakan kain sarung yang dibuat menyerupai ninja. Dengan memakai sarung yang menutup seluruh mukanya ala ninja, RN alias Aseng mencoba memperkosa seorang ibu rumah tangga. Saat masuk ke rumah calon korbannya yang merupakan tetangganya, Aseng telanjang. Tetapi karena korban melawan, Aseng pun panik dan sempat melukainya dengan senjata tajam. Setelah sempat buruan beberapa bulan, Aseng ditangkap tim Satreskrim Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Untuk motif sendiri, pelaku ini sebenarnya sudah suka dengan korban. Hanya saja ketika akan melakukan pemerkosaan, korban melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan dengan menendang si pelaku. Pelaku pada saat itu merasa dirinya terancam karena si korban teriak-teriak minta tolong kepada warga sekitar. Aseng menjadi buruan polisi setelah korban dan suaminya melapor ke polisi. Selama buron, Aseng bersembunyi di daerah Riau. Polisi sudah mengamankan sarung sebagai barang bukti, tetapi senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban belum ditemukan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.